subur sekali nih. Kelihatan. Apa nih? Pohon apa namanya? Ini janda bolong. Wah, nah, lihat aja kelihatan tuh. namanya ngeri, janda Pak. Bolong. Oh. Iya. Ya ngeri lah. Ini Pak Haji lagi ngapain nih? Saya lihat yang kemarin sudah biasa saya pupuk ya, yang sudah saya biasa pupuk dengan pupuk POC ya, pupuk organik cair yang dibuat dari air beras ya, air beras. Jadi air beras ini saya fermentasi ini dengan menggunakan E4 ya, tambah dengan molasenya itu dari gula, bisa gula merah atau gula putih ya. Ini hasilnya ya, ini kelihatan subur sekali nih. Kelihatan. Apa nih? Pohon apa namanya? Ini janda bolong. Wah, nah, lihat aja kelihatan tuh. namanya ngeri, janda Pak. Bolong. Oh. Iya. Ya ngeri lah. Iya. Pasti ngeri. Bolong aja Pak Haji, nggak usah depannya, nggak usah sebutin. Iya, janda bolong. Ini juga tuh kelihatan. Kelihatan. Nah, ini juga sama. Ini biasanya kalau kita pakai pupuk apa namanya yang nggak sesuai ya, itu yang nggak sesuai itu nggak kelihatannya seperti ini. Ya ini walaupun nanti kita lihat ini ada kering-kering di pinggir daun, nanti kita cari tahu nih. Oh kelihatan. Ini yang kering-kering ini ya? Ya itu apa ini sebabnya itu dari apa, nanti kita lihat ya. Termasuk ini nih, ini baru ya, ini baru 2 minggu nih kelihatan cerah banget. Ya, oh iya, mengkilat dia ya. Kilat. Dan kepala kucing ya Pak Haji namanya? Kepala kucing mungkin ini Pak, ini ada tanduknya mungkin karena lihat di sini mungkin sama seperti bapak kucing tuh. Kelihatan kan ini subur. Iya. Oke. Nah ini juga sama tuh. Jadi ini hanya cukup cucian beras ya Pak? Cucian beras, air beras ya, air beras itu cucian yang ke-1 dan kedua, karena itu kan masih bagus, masih kental. Jadi berarti yang ke-1 yang kedua? Yang kedua aja. Itu masih. Dan itu harus tahu, bukan hanya ini air beras itu bisa menyuburkan atau bisa dibuat ini pupuk organisasi pupuk organik cair. Ya. Nah itu harus tahu kandungannya. Jadi nggak mudah. Kita harus tahu apa sih kandungannya. Itu. Tapi tidak akan saya jelaskan, nanti ada khusus untuk menjelaskan itu. Jadi kita nggak sembarangan cerita, oh ini karena sudah banyak kan yang membuat video, membuat konten yang seperti ini udah banyak. Itu. Nah maksud saya jangan sampai banyak lagi yang bertanya kenapa sih air beras ini bisa menyuburkan. Nah kita harus perjelas apa kandungan dari air beras itu, unsur-unsur apa saja yang dikandung dari air beras itu harus jelas. Jangan sampai nanti kita salah, karena kalau kita menginformasikan salah, ya kesannya akan salah. Nah itu yang tidak saya inginkan. Jadi ini hanya baru pembuktian saja, ya pembuktian bahwa ternyata air beras itu bisa menyuburkan tanaman. Di antaranya ini yang kita lihat ya hari ini baru di tanaman hias dulu ya. Ini belum ke tanaman buah. Nah, itu kan harus ke kebun. Nah, ini yang ada di rumah. Nah, termasuk ini kelihatan ini lebar-lebar. Walaupun kalau sobek-sobek ini karena lahannya sempit ya sering kesenggol-senggol karena ada yang kerja kan itu ya patah itu aja. Nah, ini kelihatan lebar-lebar gitu. Ini buktinya. Termasuk ini. Tuh, ini kelihatan cerah. Ini juga sama tuh. Sama ini apa namanya? Bambu ya Pak Haji? Kembang cangkok Wijaya Kusuma ini yang kecil. Wijaya Kusuma. Ini yang disukai sama emak-emak nih Boy. Oh ya mama itu. Emak itu. Ini Sultan di Kesultanan yang begini. Jadi ini kembang cangkok Wijaya Kusuma. Itu kelihatan cerah kan itu ya. Nah ini kemarin sudah mati nih. Kemarin sudah mati karena kemarin ibunya sakit, nggak ada yang ngurus. Saya coba siram lagi, ini baru 2 kali penyiraman, ini sudah kelihatan. Siram pakai air beras juga? Air beras juga. Ini
pohon seledri nih. Iya. Itu Pak. Itu Pak, nah itu fungsinya, jadi insya Allah lah ada manfaat ini, Pak. Ya, ini juga sama Ini yang di depan berarti nih Pak, yang di depan. depan. Kalau tadi kan yang di samping rumah itu di belakang, ya ini yang di depan. Ini juga sama, ini sama di pupuk ya. Ini dipupuk dengan pupuk cair tadi yang terbuat dari air beras ya, air beras yang sudah saya fermentasi. Ini bukti-buktinya itu, ini buktinya. Mohon maaf nih kalau misal masih kotor-kotor karena ada yang kerja kemarin itu karena debu, ini belum saya bersihin, belum saya semprot ya. Nah, di sini ada dua nih cara untuk melakukan pemupukan. Itu bisa langsung ini dikocor ya, dikocor itu langsung dikenakan ke tanahnya. Tabur kan di sini, tuh kan itu bisa dilakukan seperti itu. Yang kedua bisa menggunakan alat semprot yang bisa kita lakukan. Satu juga ini adalah untuk membersihkan daun-daun yang kotor kan itu, kelihatan di daunnya itu. Jadi atau debu-debu itu bisa turun kan itu, tercuci dengan air itu. Nah kemudian caranya bagaimana dan kapan kita melakukan penyiraman ya, penyiraman. Nah penyiraman itu bisa dilakukan itu bisa pada pagi hari ya, misalnya ini jam 8 jam 9 kan itu kan belum terlalu terik matahari, belum panas sehingga penguapan ini masih kecil kan itu. Nah tetapi kalau kita menggunakan melakukan dengan penyemprotan agar ini lebih baik dan lebih efektif itu pada sore hari, itu jam 4 ya, jam 4-an, jam 5 itu. Nah kenapa ini harus dilakukan ya sore hari? Ini menjelang malam itu ya, itu terjadi fotosintesis yang bagus, yaitu itu kan fotosintesis itu ada dua, ada fotosintesis terang, ada fotosintesis ini gelap. Nah itu bisa dilakukan. Nah caranya juga kemana? Ini bisa dilakukan, disemprot ini ke daunnya ya. Kemudian juga yang bagus itu karena stomata itu yang besar, stomata itu ya, ini tidak kelihatan sih, seperti biasa aja kan, nggak kelihatan, dia tidak seperti mulut kita kan itu stomata itu. Ini harus menggunakan mikroskop. Nah ini ada itu di bawah permukaan daun di sini. Di bawah permukaan daun. Nah jadi nanti ini lebih besar mulut daun ini itu bisa dilakukan ke sore hari. Nah ini kelihatan ini subur. Gitu. Tuh, ada ini sudah ada anakannya ya, anakan tuh. Kapan kawinnya udah anakan? Nah itulah yang kita tidak tahu, beda sama bapak. Kalau kawin juga bilang-bilang. Nah ini juga yang kemarin saya pisahkan, ini baru 2 minggu ya, kelihatan ini baru 2 minggu ini, baru 2 minggu kelihatan. Cara media tanamnya, cara nanamnya, pokoknya cara pemeliharaan ini nggak sembarang. Jadi kalau kita senang bertani ya, senang dengan tanaman, ya memang kita harus belajar benar-benar. Gitu, harus tahu persis ilmunya ya kaitan dengan ini. Seperti itu, Ade. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi. Ini ada efek yang bagus. Ada efek bagus. Ini dari air cucian beras itu yang sudah saya fermentasi, ini kelihatan nih kalian. Ini kelihatan keras. Batangnya keras ya? Batang itu keras. Ini ada kelebihan. Batangnya lembek-lembek bisa ini disuburin ya? Nah, jadi ini ada kelebihan dengan menggunakan pupuk organik cair itu ada kelebihan di situ. Itu kelihatan. Jadi, gunaannya air cucian beras itu luar biasa ya berarti Pak? Ya, itu kan ada 3, Ade. Jadi air cucian beras itu bisa mengubah fisik tanah, ya, fisik tanah itu yang tadinya sudah keras, ya airnya ini bisa dijadikan media yang baik. Kemudian juga bisa ini adalah untuk mengubah
biologi tanah. Biologi tanah itu kandungan hara yang ada di apa namanya tanah, ya. Di tanah-tanah itu akan memunculkan kembali nanti mikrobanya. Nah itu biologi tanah kan di situ. Ini dari tanah-tanah itu kan bukan hanya saja di tempat ini, ya termasuk juga di lahan-lahan pertanian secara umum. Nah kemudian yang ketiga juga bisa meningkatkan ini kimia tanah. Kimia tanah itu adalah unsur-unsur hara tadi. Nah ada unsur hara ini juga ya kita harus tahu ada unsur hara mikro, ada unsur hara makro. Nah unsur hara makro ini yang penting diperlukan oleh tanaman. Nah yang kita ketahui kan ada N, P, dan K. Ya. Nah itu juga beda-beda kegunaannya. Ya. Kemudian ada unsur makro yang lain. Nah kemudian ada juga yang tidak kalah penting, unsur mikro. Unsur mikro itu juga banyak. Ya. Itu banyak. Ada es, ada sulfur, ada magnesium, kemudian ada klor dan lain-lain. Itu yang bisa menunjang nanti ini adalah suburnya tanaman. Nah ini bukti-buktinya Kak Ade. Ini ya bukti-buktinya kelihatan cerah-cerah kan itu. Itu hanya menggunakan itu saja. Jadi kemarin ini belum saya rapikan kembali ya. Tanaman-tanaman ini karena ini tukang belum tahu posisinya di mana. Nanti saya akan rapikan kembali. Nah itu ada ya manfaat dari air cucian beras ya, yang ini bisa bermanfaat untuk tanaman apa saja ya. Yang penting kita tidak salah mengaplikasikan, tidak salah juga kita membuatnya. Bagaimana caranya? Itu yang saya lakukan. Nah kalau lihat tanaman ini, ya ini yang kemarin saya pindahkan. Yang tadi itu, ya ini saya pindahkan kelihatan nih bekas patahannya, patahannya. Nah ini masih ada sisa itu, apa namanya itu saya tutup dulu ya. Ya ini bisa saja pakai tisu, pakai apa yang penting ini ketutup sehingga ini mempercepat tunas baru. Gitu. Tutupnya pakai apa tuh Pak Ji? Ini bisa pakai tisu bisa. Ya. Kalau misalnya kita punya zat untuk menutup ini supaya tidak infeksi ya, PK olesi sini. Kemudian kita tutup dengan tisu. Atau kayak perban gitu ya, kayak perban. Kalau ini saya pergunakan plastik aja lah penting. Plastik juga bisa berarti ya? Bisa, Pak. Yang penting bisa ketutup aja. Ketutup. Itu ada ya, itu gambarannya. Dan terima kasih ini sobat sahabat, rekan yang hobi ini di pertanian, yaitu gambaran dan apa yang nanti sudah jelaskan, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah nanti akan saya coba untuk membuat bagaimana cara membuat pupuk organik cair ini. Tadi dengan menggunakan air beras, ya cucian air beras itu. Nanti di waktu yang saya luang. Hari ini saya hanya menjelaskan hasilnya saja dulu. Itu saja. Terima kasih Anda ya. Siap.